Halo koncoku dan alur di sini. Dan ini alur cerita anime Tougen Anki. Namun sebelum videonya dimulai, pastikan kalian sudah like, komen, dan subscribe channel ini. Oh iya, anime ini masih ongoing. Jadi sabar menanti untuk part selanjutnya. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita gaskan ke videonya. Di awal scene, seorang pria dari sebuah agensi sedang mempertahankan seorang bayi yang akan dibunuh oleh rekannya, di mana rekannya menentang pria itu untuk membawa bayi tersebut, tapi dia tetap yakin akan keputusannya. Dahulu kala terdapat iblis atau oni yang kejam dan menakutkan. Para iblis suka memakan manusia, tapi di balik keganasan mereka ada juga orang yang berani menghadapi mereka, yaitu Momotaro. Momotaro menyerbu Onigashima dan mengalahkan banyak iblis. Itulah awal dari perang antara keturunan Momotaro dan iblis. Di zaman modern sekarang, seorang anak SMA telah dikeluarkan. Bukannya takut, dia justru santai banget, seakan itu hal yang menyenangkan. Dia bernama Ichinoseki. Bahkan sepertinya dia sangat suka senjata api, di mana dibuktikan dengan kamarnya yang penuh dengan senjata. Ayahnya yang dengar kalau dia dikeluarkan tentu marah, tapi Shiki bodoh amat tentang itu. Ayahnya bernama Ichino Tsuyoshi. Mereka tidak seakur seperti hubungan anak dan ayah, karena ternyata Shiki adalah anak angkat dari ayahnya. Tsuyoshi heran dengan semua senjata itu, yang padahal mereka berjualan miras bukan senjata. Tak lama telepon berbunyi, di mana ketika ayahnya pergi, tiba-tiba muncul sebuah benda aneh yang menyeret Shiki keluar dari kamar. Di sana terdapat seorang pria yang kini mencari dirinya, tapi kemudian pria itu tertabrak sebuah mobil yang ternyata adalah Tsuyoshi. Dia meminta Shiki masuk ke dalam mobil dengan sangat panik. Tsuyoshi membawa Shiki menjauh sejauh-jauhnya dari pria tadi. Melihat kejadian tadi, tentu Shiki terkejut dan bingung karena ayahnya telah membunuh seseorang. Tapi kata ayahnya, pria tadi belumlah mati. Shiki meminta ayahnya untuk menjelaskan semua. Jadi Tsuyoshi bilang kalau Shiki ini adalah keturunan Oni atau iblis, dan pria tadi adalah keturunan Momotaro. Kemudian mobil mereka diserang oleh pria itu. Bahkan serangan itu menutupi seluruh mobil yang membuat mereka terpaksa terhenti. Saat terjadi ledakan pada mobil, Shiki sudah menghilang. Tapi Tsuyoshi tahu Shiki dibawa kemana dari jejak kekuatan itu. Sementara Shiki kini terikat yang akan dibunuh oleh pria tadi. Dia bernama Momoya Samidare, yang merupakan dari agensi Momotaro, keturunan Momotaro. Tak lama Tsuyoshi telah tiba. Dijelaskan selama ribuan tahun Momotaro dan suku Oni sudah berperang. Sambil mewariskan pertempuran generasi ke generasi, akhirnya keturunan Momotaro bersatu dan membentuk apa yang kini disebut sebagai agensi Momotaro. Oni yang takut kini bersembunyi di antara manusia. Ternyata Tsuyoshi adalah mantan dari agensi Momotaro dan Samidare adalah rekan satu timnya. Kini mereka bertarung dengan kekuatan aneh. Samidare masih mempertanyakan kenapa Tsuyoshi melindungi monster yang selalu menyakiti manusia. Kekuatan bakteri hitam adalah karakteristik unik yang hanya dimiliki oleh keturunan Momotaro. Walau sudah bertahun-tahun tidak bertarung, tapi Tsuyoshi dapat memberikan perlawanan pada Samidare yang sudah pro. Tapi akhirnya Tsuyoshi tetap kalah dari Samidare. Walau sudah terluka parah, dia masih berusaha mencoba melindungi Shiki. Dia yang begitu keras melindunginya karena Shiki adalah anaknya yang berharga. Walau mewarisi darah Oni, tapi Shiki tidak membunuh manusia. Namun Samidare tidak peduli, bahkan dia akan membunuh Tsuyoshi juga. Melihat itu membuat Shiki sangat marah, hingga kekuatan yang selama ini terpendam akhirnya terbangkit juga. Dengan niat membunuh, Shiki mulai menggila. Menggunakan manipulasi darah, tapi yang menakutkan dari mereka bukanlah itu, melainkan amukan mereka yang tidak terkendali. Itulah alasan mereka membunuh Oni. Dengan kekuatan manipulasi darah, Oni dapat menciptakan berbagai senjata.
bahkan senjata api sekalipun. Samidare yang telah banyak menangani Oni dibuat kewalahan dan terluka cukup parah. Di saat yang sama, tiba-tiba Shiki kembali ke wujud manusianya, di mana dia sangat kebingungan dengan apa yang telah terjadi padanya. Di kesempatan itu, Samidare datang berniat membunuh Shiki. Tapi yang terjadi, Tsuyoshi datang memasang badan dan menyerang Samidare. Setelahnya, Samidare pergi karena sudah banyak orang yang berkumpul karena mengetahui ledakan yang terjadi akibat pertarungan mereka. Sementara Tsuyoshi yang sudah diambang kematian meminta Shiki untuk menjadi lebih kuat lagi demi bisa mengalahkan Momotaro dan juga Oni. Tapi Shiki tidak ingin ayahnya mati, dia berusaha membawa ayahnya pergi. Tapi sayang, Tsuyoshi harus tewas di sana. 親父父さん Di saat terakhir, dia sempat bilang kalau ternyata hidup berdampingan antara Momotaro dan Noni sangat menyenangkan. Kemudian, tiba-tiba datang seorang pria yang langsung membuat Shiki terpingsan. Sementara agensi Momotaro yang seperti mumi, mereka bilang kalau mereka akan membunuh Oni yang bersembunyi sampai tidak tersisa. Sementara Shiki yang tersadar kini berada di sebuah ruangan bersama pria yang membawanya. Dia bernama Mudona Naito. Naito juga seorang Oni, dia juga bilang kalau ayahnya disimpan di ruangan yang aman, jadi Shiki juga bisa tenang. Alasan Naito membawanya karena evaluasi dan pemulihan. Dia juga bilang selain agensi Momotaro, Oni juga memiliki agensi yang dapat melawan mereka. Naito telah banyak mencari Oni dan berniat memasukkan mereka dalam agensi termasuk Shiki. Namun Shiki memberontak dan tidak berniat mengikuti Naito. Karena yang dia tahu sekarang adalah balas dendam untuk kematian ayahnya. Mengetahui Shiki yang tidak dapat diajak bicara, Naito menggunakan metode yang cukup ekstrim. Tapi bukannya tenang, Shiki justru mengamuk dan menyerang. Naito yang sudah jago, dia dapat mengendalikan kekuatan darah tanpa harus terbangkit. Jadi disinilah Naito dengan mudah mengalahkan Shiki. Dijelaskan kalau mereka terbangkit, mereka tidak dapat mengendalikan kekuatan mereka, serta ingatan mereka juga akan hilang saat terbangkit. Melihat darah di mana-mana membuat Shiki semakin kebingungan. Walau Naito sudah menjelaskan kalau dirinya mengendalikan kekuatan darah Oninya, Naito bilang kalau Shiki sudah gagal. Dalam kebingungannya yang Shiki ketahui kalau Naito sangat kuat. Jadi Shiki membuang harga dirinya dan bersujud meminta Naito menjadi gurunya. Tapi Naito menolak karena Shiki hanya menggunakan otot dan tidak berpikir jernih dengan otaknya. Kini Naito berniat membasmi Shiki yang suka mengamuk, di mana dia melukai jarinya demi bisa memunculkan darah agar kekuatannya bisa ia kendalikan. Mengerti dengan cara kerjanya, jadi Shiki berlari dan melukai tangannya hingga cara itu pun berhasil. Namun serangannya dapat dengan mudah dikendalikan oleh Naito, di mana kekuatan itu tetap akan membuatnya terbangkit. Jadi Naito bersiap membunuh Shiki jika dia terbangkit. Tapi siapa sangka dengan bangga Shiki bilang kalau dia berhasil menahan dirinya. Hal itu cukup membuat Naito terkesan. Shiki yang memiliki sifat emosian akan sulit mengendalikan kekuatan Oni. Dia yang dapat melakukan hal tadi karena kebetulan, di mana dia mengendalikan paksa darahnya dengan emosi yang meledak-ledak. Walau begitu, Shiki tetap ingin menjadi kuat untuk membalas kematian ayahnya. Dia juga akan belajar dengan giat dan akan menjadi orang yang berguna untuknya. Setelah mempertimbangkannya, Naito pun mengangkat Shiki menjadi muridnya. Naito menjelaskan kalau terdapat gerbang neraka yaitu sebuah pulau yang umumnya dikenal sebagai Onigashima, di mana di sana terdapat sekolah Oni yang bernama Akademi Risetsu. Dijelaskan itu bukanlah sekolah biasa, itu adalah sekolah militer bagi Oni yang dilatih untuk melawan agensi Momotaro. Di sanalah Shiki akan dilatih dari cara mengendalikan darah Oni, bertarung dan pendidikan umum. Sementara Naito yang akan menjadi wali kelasnya. Kalau Shiki gagal, dia akan dikeluarkan. Keesokan harinya di asrama Naito sudah menunggu Shiki. Selain Shiki juga ada murid baru seperti dirinya. Selain itu di antara mereka kekuatan Shiki yang paling rendah. Yang kemudian saat memasuki kelas hanya ada beberapa murid saja di sana. Di sini kita perkenalan terlebih dahulu biar nggak bingung. Ada Kogasaki Jin, Ikari, Kuina, Juji, Homare, dan Rokuro. Di sini Shiki so akrab banget dengan mengajak bicara Jin. Bahkan dia menghinanya karena tidak memiliki tanduk sepertinya.
Ternyata di dalam kelas itu terisi orang-orang yang punya kepribadian yang jauh berbeda dengan Shiki. Bisa dibilang pada aneh semua. Di sana Shiki sok jagoan banget, naik meja, bahkan ngajak gelut. Lalu tiba-tiba Shiki berpindah tempat dibuat Naito, di mana semua murid dibuat terkejut dengan kecepatan yang dimiliki oleh Naito. Melihat itu Naito berkata kalau mereka akan bermain kejar-kejaran. Kemudian mereka pergi ke dalam hutan di mana mereka semua diminta harus sampai ke dalam sekolah dalam waktu 1 jam. Jika mereka gagal, mereka akan dikeluarkan dari Akademi Resetsu. Dalam permainan ini, mereka diperbolehkan menggunakan kekuatan darah Oni. Tapi jika tidak bisa mengendalikan kekuatannya, maka Naito akan menghajar mereka. Kemudian Naito mengeluarkan bola biru, di mana mereka harus membawa bola tersebut saat mencapai garis finish. Setelahnya, Naito melemparkan bola itu sangat jauh. Jika para murid tidak membawa bola itu meskipun mencapai garis finish, maka dia akan mendiskualifikasi mereka. Karena bolanya hanya 2 dan orangnya terlalu banyak, Naito akan membaginya ke dalam 3 kelompok. Kelompok pertama ada Shiki, Humore, dan Jin. Sedangkan kelompok kedua adalah Ikari dan Yuji. Dan kelompok terakhir adalah Rokuro dan Kuina. Bagi yang kelompoknya berisi 2 orang, mereka hanya bisa mengambil 1 bola. Sedangkan yang kelompoknya berisi 3 orang berhak mengambil 2 bola. Secara tidak langsung akan ada 3 siswa yang bakalan gagal dan dikeluarkan dari Akademi Resetsu. Kelompok pertama yang akan bertanding adalah Shiki, di mana Naito akan mengejar setelah 15 menit mereka masuk. Saat Shiki protes karena disatukan dengan Jin, Naito akan mengeluarkannya langsung. Hal itu membuat Shiki langsung nurut. Homore langsung mendekati Shiki dan bilang kalau dia tidak akan mengganggu selama perlombaan. Shiki yang dari dulu tidak pernah diajak ngobrol sama perempuan membuatnya begitu senang. Sebelum dimulai, Shiki dan Jin ribut dan berdebat terus, di mana sepertinya mereka akan kesulitan dalam kelompok karena mereka tidak akur. Naito yang capek mendengar perdebatan mereka, meminta mereka untuk segera masuk ke dalam hutan untuk memulai perlombaan. Setelahnya mereka masuk ke dalam hutan. Dalam perjalanan, terlihat Jin dengan cepat berlari layaknya ninja. Namun Shiki yang masih tidak terima sama perkataan Jin menghentikan lajunya. Shiki tak akan lagi mengejar Jin asalkan dirinya mau menarik ucapannya tadi. Saat itu Jin membuka maskernya di mana mulutnya dipenuhi dengan luka jahitan. Melihat hal itu Shiki sama sekali tidak takut dan malah bilang pamer luka lama hanyalah orang lemah. Tak terima sama ucapan tersebut, Jin langsung merobek jahitan yang ada di tangannya. Seketika muncul senjata gergaji, di mana itu adalah kemampuan darah milik Jin. Shiki yang melihatnya pun kaget. Bagaimana bisa Jin dengan mudah menggunakan kemampuan darahnya? Jin lalu mengejek kalau Shiki takut dirinya bisa berlari sekarang juga. Namun Shiki tidak akan melakukan itu sebab kematian ayahnya akan menjadi tragedi yang menyedihkan. Mengetahui alasan Shiki bertarung demi kematian ayahnya membuat Jin semakin bersemangat. Sebab mereka tidak akan memahami satu sama lain. Sekarang Shiki harus membayar kepada Jin atas waktunya yang telah terbuang. Shiki yang tidak tinggal diam juga mengeluarkan senjata seperti Jin. Namun hal itu tidak semudah yang dibayangkan. Terlihat Shiki semakin kesal. Kenapa dia bisa sedangkan dirinya masih gagal. Tak mau menghabiskan banyak waktu, Shiki akan melawannya pakai tenaga miliknya saja. Namun jelas kekuatannya tidak sebanding dengannya. Di mana tongkat yang dibawa Shiki langsung hancur saat beradu senjata. Di sisi lain, Homare yang terpisah berusaha mencari Shiki. Namun saat mencari dirinya tidak sadar kalau bola biru ada di dekatnya. Sementara murid-murid lain yang belum mendapatkan giliran hanya bisa menunggu. Sementara di pertarungan Shiki dan Jin, di mana Jin dengan mudah menghindari serangan Shiki. Bahkan Shiki harus terkena serangan dari Jin berkali-kali. Hingga pada akhirnya Shiki harus tergeletak akibat pukulan yang dilancarkan Jin. Mengetahui dirinya sangat lemah membuat Shiki jadi bersedih. Bagaimana dia bisa membalas kematian ayahnya kalau dirinya lemah? Lalu Jin mengajak Shiki yang lemah. Shiki yang tidak ingin dianggap lemah kembali bangkit untuk melawan Jin. Saat itu Jin melancarkan serangan. Namun tiba-tiba Homare muncul di hadapan Shiki. Tak mau melihat Homare celaka, Shiki bergegas mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Homare. Akibat serangan tersebut, tangan Jin mengalami luka di mana hal itu dilihat langsung oleh Homare. Shiki lalu menyalahkan Jin, namun Jin bilang itu adalah serangan lemah seharusnya mudah dihindari atau ditangkis. Saat itu Homare meminta maaf karena sudah membuatnya terluka. Shiki bilang kalau ini bukan salahnya, melainkan salahnya Jin. Meski begitu, Homare tetap merasa terpuruk hingga dirinya mengeluarkan kekuatan darah Oninya.
Shiki yang melihat itu pun langsung terkejut sebab kemampuan darah Homore sangat besar layaknya Titan. Homore langsung meminta pada mereka berdua untuk segera lari, karena jika tidak mereka bisa terbunuh. Benar saja, Titan milik Homore langsung menyerang mereka berdua. Di sisi lain, Naito sedang memantau mereka dari kejauhan. Di sana Naito dihampiri sama kepala sekolah Akademi Risetsu dan bertanya kenapa dia melakukan tugas hidup dan mati di hari pertama mereka. Naito bilang kalau pelajaran paling efektif adalah langsung praktik daripada teori. Kepala sekolah menjelaskan bahwa setiap tahunnya banyak sekali keturunan Oni yang mati, mulai dari keluarganya hingga ditangkap dan dijadikan subjek penelitian. Para keturunan Oni yang masih kecil tidak tahu apapun, namun nasibnya begitu tragis. Kepala sekolah berharap ada surga yang adil dan setara buat mereka semua. Tapi menurut Naito, kalau mereka kuat, mereka tidak akan mudah mati. Sebelum pergi, kepala sekolah menyerahkan para murid untuk diubah Naito menjadi kuat. Kemudian kembali ke tempat Shiki yang berhasil selamat dari serangan Titan darah. Ketika Shiki mencari keberadaan Jin, ternyata dia balik menyerang Titan tersebut. Shiki yang khawatir sama Homore bertanya apakah dia bisa menghentikan kemampuannya. Namun Homare malah terpingsan. Shiki jadi panik. Kalau dibiarkan Homare bisa tewas kehabisan darah. Saat Shiki hendak membawa tubuh Homare, tak disangka Titan darah berusaha melindunginya. Melihat hal itu Jin terkejut. Apakah kemampuan darahnya memiliki pikirannya sendiri? Saat itu Titan menyemburkan cairan darah lewat mulutnya. Akibat serangan tersebut, Jin dan Shiki sampai terdorong dan terluka. Homare yang kembali sadar menyuruh kekuatannya yang dipanggil kakak untuk berhenti. Tapi karena tidak bisa, Homare meminta Shiki pergi sejauh mungkin. Tapi Shiki menolak. Shiki tak ingin lagi melihat orang di dekatnya mati seperti ayahnya dulu. Shiki akan berusaha menyelamatkan Homare sebab dia masih memiliki semangat untuk hidup. Di sini Shiki kembali mencoba untuk mengeluarkan kemampuannya, namun tetap saja gagal. Naito yang melihat dari kejauhan berkomentar kalau sesuatu yang sama tidak akan bisa dilakukan lagi. Saat itu Titan milik Homore mengeluarkan teriakan keras. Suara aungannya pun sampai terdengar oleh teman-temannya yang sedang menunggu. Di sana Naito akan melihat seberapa jauh mereka mampu bertahan dari kemampuan darah yang tidak terkendali milik Homare. Lalu Shiki diserang tapi dirinya berhasil selamat. Namun hal itu tidak berselang lama. Sebelum Shiki mendarat, tubuhnya sudah dilempar bebatuan. Di sini Shiki hanya bisa meratapi nasibnya yang sangat lemah dan tidak mampu berbuat apa-apa. Gimana cara dia untuk membalas dendam kalau dirinya masih lemah begitu? Melihat Shiki menangis, Jin mengejeknya. Hal itu membuat Shiki semakin kesal sama ucapannya. Kemudian Jin menggunakan kemampuan darahnya dengan kedua tangannya. Terlihat Jin masih merasakan sakit atas serangan yang dilakukan Titan tersebut. Naito yang melihat kemampuan Jin langsung memujinya, sebab itu tidak mudah dilakukan. Naito menjelaskan kalau bentuk senjata dari kekuatan darah Oni disalurkan dari otak. Sinyal dari otak akan menunjukkan trauma yang dialami terus kesukaan dan selera. Katanya apa yang dicerminkan dari senjata mereka bisa mencerminkan kehidupan mereka. Lalu pada titik tertentu mereka akan menciptakan senjata dari darah Oni yang disebut pelepasan gerhana darah. Kemudian Jin bergerak maju dengan menebas tangan dari Titan tersebut. Saat dirinya mau menebas lehernya, tapi Titan melindungi lehernya. Sementara Shiki masih berjuang untuk bisa menggunakan darah Oninya. Saat melihat darah Oni milik Jin, semua senjatanya bergaya memotong. Sedangkan kemampuan darah Homore hanya bisa membentuk sosok Titan saja. Saat itulah Shiki mulai menemukan cara kerja dari kekuatan darah miliknya, di mana Shiki mengingat lagi akan dirinya yang suka bermain pistol waktu itu. Sementara Jin kembali mendapatkan serangan teriakan hingga membuat telinganya berdarah. Naito yang melihat tidak ada kesempatan lagi akan segera menghentikan itu. Namun tiba-tiba Shiki berhasil membangkitkan pelepasan gerhana darah miliknya. Terlihat Shiki begitu senang. Titan yang merasa terancam berusaha menyerang Shiki. Namun serangan itu berhasil dihindari. Kemudian Shiki melancarkan tembakan besar hingga membuat tubuh Titan langsung hancur. Jin dan Naito yang melihatnya pun sampai terkejut dengan daya hancur miliknya. Melihat kemampuannya begitu besar membuat Shiki merasa bersemangat kembali. Oke teman-teman, untuk part 1 dari anime Tougen Anki sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton dari awal sampai akhir video. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Oke, sekian dari saya dan Alur, pamit undur diri, Bye-bye.